Nah nanti pas buka wis monggo telung batang wis ora apa-apa. Langsung mbok tumbuk limongan ta. Guys, delok raimu kabeh aku ya. Wis ra poso, ra salat. Atau cara yang Allah Bas, Allah. Apa ya namanya tuh yang cepat-cepat tuh apa namanya? Short time. Short time. Iya. Gak kuat ingin menumpahkan birahi sama istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi di Gibran Gibah bulan Ramadan. Ini episode keberapa ya? Padahal kita udah request loh, mau ganti fanfaremu dicariin yang Arab atau yang British Siti ngono lho, Des. Atau rodok pang Siti seperti Poison ID. Tahu ya, Tat? Baca doang. Ngobrol sama ngikutin band Kalau pang lawas ini. musim zaman saya dulu di Offspring sih. Weh. Di Offspring sih. Dulu Blink beliau 182, Blink 182 generasi setelahnya ya. Tatonya Tat, tatonya. Panu dong. Nggak punya kali guys. Ustaz nggak punya tato ya? Alhamdulillah. Dulu megang apa? Rebab? Apa? Ini Ini Ustaz mau gasaknya nyekel triangle. Ora guna banget itu ya. Triangle tuh apa? Triangle yang Ngawur. Assalamualaikum Ustaz Solah, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ya, baik. Assalamualaikum Mas Ucok. Masya Allah. Kabarnya baik ya? Masya Allah. Guys, gimana tuh? Teman-teman disapa dulu dong. Oh, halo guys. Kita belum dapat panggilan teman-teman yang nonton kita ini ya. Apa ya? Kita panggil Lur. Lur, Bolo, oke. Bolo, Lur. Tapi sambil kita juga nanti mungkin melalui request teman-teman ya. Barangkali acara Gibran ini bukan hanya di bulan Ramadan. Oke. Bisa jadi acara reguler kita, Tat. Kita buat Seminggu 2 kali. Insya Allah, ya gas. kan untuk Ya. menambah keimanan. Ya, seputar-seputar kita, teman-teman aja. Insya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Militan semua insya Allah. Militan, alhamdulillah. Untuk Islam apapun dilakukan. Masya. Apa? Iya, remas. Remaja masjid. Masjid. Remas susu ya. Remaja masjid. Suka-suka. Suka-suka. Kan bisa. Yes. Remaja masjid sunnah. Iya. Masya Allah. Oke, Tat, kita punya tema Oke. hal-hal yang Merusak. hal-hal yang mengurangi pahala di bulan Ramadan. Oke. Salah satunya adalah tanpa kita sadari sudah menjadi habit rakyat Indonesia adalah ghibah. Ya, ahlul ghibah wal jamaah. Nah, ngerasani wong. Yes. Tapi kan kita malah Tat belum makan Tat. Sabar Kadang ya. kan kita kan nggak Belum tahu. makan tapi ono gelas minumannya. So. Cheers, Properti yuk Tat ya. Tapi kan kadang kita nggak tahu Tat. Kadar takaran kita itu ngerasani wong itu seperti apa. Ya. Yang kita omongin kan fakta. Yes. Misalnya nih wah aku memang gak teli kayak senengnya utang atau seneng mbek bojone koncone. Tapi kan itu fakta Tat. Nah, itu termasuk gibah, fitnah atau apa sih Tat kayak gitu? Ya, Takaran gini, seperti apa? ada bedanya antara ghibah, gini, dosa lisan tuh macam-macam ya. Dosa lisan tuh ada macam-macam. Gak apa-apa ya kita bahas ya guys. Ya. Saya teringat satu hadis qudsi di mana Allah Ta'ala berfirman, Nabi mengatakan Allah Ta'ala berfirman, maka apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, dilarang ada 3 hal. Dan 3 hal ini adalah dosa lisan. 1, fala yarfus, jangan berkata kotor. Berkata kotor itu ada 5 tuh. 1, jangan bohong. 2, jangan mencela orang. Yang ketiga, jangan ghibah. Ghibah itu apa? Nanti kita akan bahas. Yang keempat, namimah, menuduh memfitnah orang lain tanpa bukti dan saksi. Kelima, sumpah palsu atas nama Allah. Nah, kemudian kalau ghibah itu apa? Ya ghibah itu membicarakan aibnya seseorang. Aib ya Tat ya? Yes, membicarakan aib seseorang ini apa itu? Sesuatu yang gak disenangi saudara kita. Sekalipun itu baik, nih kata sebagian ulama nih. Sekalipun itu adalah baik tuh, tapi dia gak suka diceritai. Contoh Ucok. Ucok itu gak suka kalau diceritakan dia ternyata miliarder, bojonya papat. Wes. Dia gak suka. CEO yang hipersek dia Tat. Iya. Masya Allah. Tapi kan nggak apa-apa, kita kan ngomongin seks di Islam pun akan kita bahas. Iya, sex education. Tenang guys, habis lebaran kita akan bahas sex education. Asik. Bahkan ada satu kitab cara-cara seks.
Berdiri, duduk, jongkok, ada ilmunya. Betap, balkon, Ada, kita akan langit, helikopter. Ya kan? Kita akan bahas nanti insya Allah ya. Bagaimana tinjauan syariat. Oke, kita kembali lagi. Misalnya Ucok. Bang Ucok ini punya istri 4, dia miliarder. Salah satu istrinya mungkin yang ketiga, keempat itu miliarder bener. Karena dia memang memuaskan birahinya. Akhirnya dia punya istri 4 misalnya gitu. Dia nggak suka diceritain nih, dia mau low profile aja. Kemudian saya lihat tiba-tiba kemelocot keceplosan ngomong sama teman-teman. Tahu nggak guys, dia ini istrinya 4 loh, miliarder. Nggak suka nih. Fakta padahal kan, bukan keburukan. Ada ulama yang mengatakan itu ghibah. Nggak boleh. Nggak boleh tadi ya. Ada yang bilang nggak boleh ulama. Walaupun itu fakta, Yes. beneran. Tapi orangnya nggak suka. Orangnya nggak suka, apalagi tentang keburukannya. Wah. Misalnya dulu, contoh loh gak, contoh. Ya Allah, bulan Ramadan, gandengan, gendaan, congyangan. Dulu tahu, terus dulu pernah begitu. Tahu Sela buka itu, ya itu namanya ghibah, itu kan aib. Oh. Kita tahu harus kita tutup. Apalagi Ucok dia dulu senang jima di bulan Ramadan ya, makanya. Ya, bukan dengan halalnya, Masya Allah, tobat antum. Ya Allah. Ya. Nah itu namimah. Nah ini namimah. Namimah ini dosanya lebih besar lagi loh guys. Tapi ketoknya jarang terjadi ya Tat ya. Biasanya lanang rata-rata ya kumpul ngerasani, apalagi ibu-ibu tuh Tat. Ibu-ibu kalau ngoncei bawang, belonjone ngarepan, pokoknya terang kayak Pak kayak gateli kok Bu. Masuk ke bengi-bengi aku di Indonesia. Konoha. Plus 62 ya. Plus 62. Tetap mengurangi pahala puasa. Makanya puasa itu bagi kita guys, yang paling berat itu bukan meninggalkan makanan, minuman dan begini. Yang paling berat untuk menjaga ini. Mulute, ini bahasa Semarang apa? Ini. Cocok ya Allah, ini kasar ya, tolong ya. Tutuke. Your mood. Keep your mood. Okay. Betul ya. Keep your fucking mood. Exactly. Tepat sekali. Oke. Itu yang paling berat ini memang. Kadang-kadang kita kumpul cowok sama cowok kan juga gitu kan. Ini juga nggak boleh loh guys. Termasuk membuka aib diri sendiri juga nggak boleh. Wes tahu aku wes khatam gue. Wedok-wedok neng liquid misalnya. Wedok-wedok neng rasa misalnya gitu. Misalkan, oh jadi omong. Ini dulu tenda enjoy ya. Ustadz dulu itu ya, dulu apa namanya? Breakdance ya dulu ya. Sempat kan katanya? Kata siapa? Namimah. Fitnah ulama itu nggak boleh. Fitnah. Gak boleh. Maksudnya dia pernah tuh dulu, master dia, pro dulu. Jangan cerita malah. Awes tahu mas, nggak boleh cerita. Oh. Biar. Ituan ke, biar gentenan misalnya. Ya Allah, nggak boleh ternyata. Beng, coklat. Beng ya mas ya, tolong mas ya. Jangan Silver Queen. Jadi GB itu ya tadi ya. Silver Queen. Ya. Jadi membicarakan diri sendiri pun itu nggak boleh. Nggak boleh, membuka aib diri sendiri itu nggak boleh, haram dalam Islam. Dalam Ramadan nggak boleh. Padahal gue selalu terjadi nih kumpulan. Nah, kadang itu jadi kebanggaan. Iya kan? Kumpul mbek cacah gitu Tat. Lah wis tahu aku biyen ngoce. Alah kok ngono bro ben congyang tak kei autan biyen. Itu gimana? Fly nggak langsung? Autan sama petelan korek Tat. Efeknya gimana? Wah, kenceng. Iya. Mampapat ya. Astagfirullahaladzim. Itu Tat. Ya nggak boleh. Kalau di luar bulan Ramadan it's okay lah ya. Justru gini ya, nanti kita akan bahas di episode terakhir. Apa sih ciri-ciri orang berhasil bulan Ramadan? Tunggu aja ntar seri berikutnya. Tapi yang jelas bulan Ramadan ini jangankan membicarakan kekurangan, kelebihan yang nggak disukai saudaranya. Diri sendiri aja nggak boleh diucapkan. Itu angel ya. Mengurangi pahala, tapi nggak membatalkan loh guys. Mengurangi doang. Tapi kalau sehari kita ngomong sampai 10 kali, 20 kali, 30 kali. Pahala 100 nih, kurang 30 tinggal 70. Betul. Apalagi kalau mata ini ya, ngeliatin cewek-cewek ya. Nah, sekarang nyekrol. Oh iya salah. Wah, malam gimana? Malam kayak sini. Iya. Itu gimana Tat? Itu kan kadang kita nyekrol nggak tahu. Saking algoritmanya zaman sebelum puasa itu ngeliat cewek-cewek, keluarnya cewek-cewek terus Tat. Hindari Tat ya. Ya ini. Ya itu mengurangi pahala jelas.
Apalagi kalau kita ketemu di jalan ya guys, daerah-daerah kampus gitu ya. Lihat cewek pakai baju ketat meletek siti koyo arem-arem. Enak banget Ki. Pulen. Jogging kan. Nah, jogging ngecap. Ngecap. Ini Pak sak ulune yo. Astagfirullah. Landep. Astagfirullah. Tergiling. Apalagi ada yang saru tuh, ya Allah, astagfirullah, saya nggak ngomong-ngomong loh. Nggak apa-apa ya, agak saru, agak saru. Acara pang grassroots. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Acara untuk mengurangi ya Allah. Sampai dikasih tahu di belakang tadi lo guys, logo Tesla. Ngono. Oh, gue tes lagi berarti. Udah nggak usah dibayangin. Oh, ya. Waduh, parah ini. Logo Tesla kan T, aduh. Udah nggak usah dibayangin. Rodok jembar Ya itu kan kalau ngeliat begitu ya batal, bukan batal puasanya ya. Berkurang pahala. Coba kalau sehari itu dia ngeliat begini, lihat begini, jangan dibayangin lah guys. Iya. Kok dok sih, Ustad? Apa dok? Oh, jadi misalkan demikian. Itu kurang pahalanya, apalagi dengan mulutnya lambe ini ngomong. Tapi angel ya Mas Usok ya. Ya itulah. Maksudnya uang kumpul ki, iso lah ya. Teman-teman kita kurangi ya kalau kumpul, kalau bisa meminimalisir ngerasani orang. Saya teringat nih. Saya nggak bisa tak jujur tak. Ya pelan-pelan guys. Pelan-pelan Biar ada guys. pembahasan. Saya teringat satu kisah ini saya. Yang mungkin nanti ada korelasi dengan teman-teman yang di Nasrani ya, di Kristiani yang mungkin taat baca Injil apalagi Bible yang lama, terlebih-lebih mungkin Injil yang asli ya. Kisah itu diabadikan di Al-Qur'an dalam surah Maryam tuh. Jadi apa yang ada di Injil yang teman-teman di Quran kita juga ada loh ya. Di surah Ali Imran, surah Maryam tuh ada kisah-kisah ada. Kisah-kisah Nabi Isa, kisah-kisah Ibunda Maryam. Pernah kok Ibunda Maryam tuh ngomong ketika dia tahu nih akan jadi fitnah kalau nanti Nabi Isa lahir gitu. Dia mengatakan inni nadartu sauman. Ya Allah, sesungguhnya aku bernazar kepada engkau ingin berpuasa. Di rahmani sauman, untuk Rabb itu berpuasa. Apa maksudnya? Nggak mau ngomong. Jadi Ibunda Maryam itu puasanya puasa nggak mau ngomong. Bisa kalian? Silent treatment. Yes, silent treatment. Kui bisu des. Kui bisu des. Tapi ternyata ketika kita bedah itu puasa lisan itu paling berat dan Ibunda Maryam bisa melewati itu semua. Guys, bagi jenengan yang anda yang Kristiani, kita appreciate ya, mudah-mudahan kita bisa bersama dalam kebaikan dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama syukur-syukur masih Islam bareng ya. Masya Allah. Ngelok ini nanti di acara kita aja. Setelah nonton ini barangkali tergetar hatinya. Yes. Kan, kayak acara guyonan semberawut sih. Iya. Seru juga tuh. Ternyata kenapa guys? Itu Ibunda Maryam ketika difitnah macam-macam tadi ada ghibah dan namimah, dia nggak mau komentar, no comment. Dia puasa nggak mau membantah itu semua. Nggak mau menjawab. Dia diam. Akhirnya Allah memberikan kekuasaan itu melalui Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kemudian menjawab apa yang diinginkan orang-orang Bani Israel kala itu. Kalau mau tahu kisah ini lebih detail, kita ada part tersendiri membahas Ibunda Maryam dan Nabi Isa ketika masih bayi. Ibunda Maryam dan Nabi Isa. Luar biasa ya. Oh, seru banget tapi masih ada 3 menit. Ada yang mau bertanya? Masih Cok? Paling berat ya lisan ya? Selain mata, lisan apa lagi? Saya mau bertanya. Yes. Tapi teman saya aku. Kamu aja. Kamu belum bertanya. Bertanya dari episode pertama sampai tadi saya nanya. Oke. Kemarin saya nanya. Ada dosa lagi kalau misalnya mendengarkan, dia nggak ngomong, nggak melihat, tapi mendengar aib orang. Dan dia menikmati itu, enjoyable dia dengan berita-berita buruk itu. Dia nggak menolaknya, dia nggak menerima, dia nggak nolak lah. Dia dengerin sambil ketawa-ketawa. Kan ada yang gitu kan? Ada yang melong guyup tau itu. Ya, easy listening lah ya. Ya berkurang juga pahalanya sih. Kurang gitu loh. Pendengar pun itu juga. Apa? Ini yang Gen Z nih, Gen Z. Oh, Saya sebagai editor kalau lihat Editornya nih. sosmed, yes. di situ lagi nyari referensi terus lihat wanita yang karakteristik gimana, apakah mengurangi pahala saya? Padahal saya nggak niat. Padahal nggak niatan. Tapi dikasih. Nah, kalau saya selesaikan, maksudnya selesaikan aja. Kalau Nggak boleh ya, Tete. dilihatnya hanya pertama tuh bro, seret gitu, alhamdulillah. Wah, sumpah Tat, gitu Tat. Ya alhamdulillah, kan rezeki. Tapi kalau sampai ada statement kan, statementnya roda ngawur ya tentunya. Penting jangan kedip. Lerak kedipnya sampai setengah jam. Salam bro. Yang penting nggak kedip, alhamdulillah udah kelas tutup. Ya sudah, astagfirullah. Jangan diteruskan.
Tapi dikhatamin. Jangan juga nggak boleh. Iya, kurang pahalanya sih. Atau bahasa mudanya bulan Ramadan nonton bokep gitu ya. Nah, Apa ada sih? tapi banyak tak teman-teman saya tak. Nah, setelah puasa bagus nih. Maaf, Tat, apa masturbasi tapi setelah puasa? Setelah berbuka. Iki pertanyaan ngawur mentat masturbasi maksudnya setelah puasa. Habis buka. Apakah itu juga mengurangi amalan di bulan Nah. Ramadan? Iya, kalau yang masturbasinya dia sama istrinya itu oke, malah pahala kan. Iya, Tat. Sendirian. Nggak ada yang lainnya. Ya, mungkin teman bisa memotivasi kita. Ya pahalanya kurang sih ya. Iya, tadi kalau misalnya dia harusnya dapat 80 pahalanya 80% pahala itu ya gara-gara masturbasi berkurang sih pahalanya sih. Masya Allah. Ini Tapi kalau yang masturbasinya pas puasa, batal puasanya, udah batal puasanya. Masya Allah. Kalau habis berbuka berkurang pahalanya. Tapi kalau maaf ya, dikeluarin sama istrinya, digituin ya, dionanin istrinya, ya itu pahala malah. Weh, berarti habis buka. Kita udah bahas loh guys. Iya, Sel, bener. abis buka, minum bismillah, Allah Mah. dabadamu langsung, iya mah, tek 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 gitu. Oh ya, oke. Ndok. Ndok. Boleh banget. Boleh, boleh. Allah malakasum tuh. Lanjut ah, langsung ya. Iya. Boleh tak dapat ya? Iki apa iki? Napo. Oh, napo. Makanya bokong. Saya nah. Sengaja, ini nggak sengaja. Ah. Saya tahu waktu bobo siang. Heeh. Waktu bobo siang, lah di siang hari, Ah. adalah di mimpinya, Heeh. dia mimpinya adalah gituan sama cewek. Ah. Mimpi. Mimpi gituan tat. Enggak batal puasanya. Kekuatan puasanya. Sampai cerot sekalipun. Enggak juga. Terus kemudian di mimpi sampai cerot, Enggak masalah. tapi kalau ternyata bangun sudah keluar, Enggak batal. apa jenisnya? Mimpi basah. Iya, enggak batal. Kamu kemana aja kemarin kayak nonton podcast kita ya di episode? Ojo ki Oke, malah guys. ditarik kabel kameranya bahaya deh ya. Oke. Eksekutif produser kita, Oke, Mas Damar luar biasa oke, ya. Mas Damar. Mas Uco nomor rekening udah ditransfer belum ya? Sama finance nanti ya. Iya. Oke, luar biasa. Kalau dia malah beda, kalau dia mungkin sebelum tidur udah bayangin dulu. Nah, itu udah kita bahas juga, Bro. Dia yang bayangin dulu, bayang-bayang itu yang berkurang pahalanya. Betul. Dia malah makanya sex doll ya biasanya ya. Boneka dia tadi. Punya Allahu boneka. Akbar. Boneka setengah badan ya dulu ya. Allahu Oke. Akbar walillahilham. Luar biasa. Oke, siap. Ustadz. Siap. Sholah, Insya Allah Mas Ucok dan teman-teman yang lain, mana semangatnya luar biasa. Kita ketemu lagi di Siap. Gibran Gibah bulan Ramadan.